Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wafika Aziza. Di sini kita akan menjelaskan tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kali ini kita akan menjelaskan tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dan hewan yang berarus listrik. Selanjutnya, apa sih itu listrik statis? Listrik statis adalah ada 3. Yang pertama yaitu muatan elektrik. Listrik statis adalah akumulasi muatan listrik pada suatu permukaan atau benda yang tidak bergerak atau diam. Yang kedua yaitu perbedaan potensial. Perbedaan potensial elektrik antara dua benda atau permukaan yang bermuatan menghasilkan listrik statis. Yang ketiga yaitu efek triboelestrik, yaitu gesekan antara dua benda dapat menyebabkan perpindahan elektron sehingga berbentuk listrik statis. Kegunaan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ada 4. Yang pertama percetakan, pengecetan, penghilang debu, dan pemantik api. Yang pertama itu percetakan. Mesin fotokopi dan printer laser menggunakan listrik statis untuk menarik toner ke kertas. Yang kedua yaitu percetakan. Listrik statis digunakan dalam percetakan untuk menarik partikel cat ke permukaan yang ingin dicat. Yang ketiga yaitu penghilang debu. Sapu tangan atau kain berbahan sintetis dapat digunakan untuk menarik debu dan bulu halus. Yang keempat yaitu pemantik api. Listrik statis dapat digunakan untuk memicu percikan api pada pemantik rokok dan gas. Selanjutnya, bagaimana listrik statis terbentuk? Yang pertama yaitu ada gesekan antara dua benda yang berbeda seperti kain dan kaca menyebabkan elektron berpindah dari satu benda ke benda lain. Selanjutnya ada perpindahan elektron. Benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif sedangkan benda yang menerima elektron akan bermuatan negatif. Yang ketiga yaitu perbedaan potensial. Perbedaan potensial atau perbedaan muatan ini menciptakan perbedaan potensial elektrik yang merupakan asal mula listrik statis. Selanjutnya hewan yang memiliki kemampuan listrik statis. Yang pertama yaitu ikan listrik. Ikan listrik seperti ikan pari listrik dan ikan belut listrik dapat menghasilkan sengatan listrik untuk membunuh mangsa untuk mempertahankan diri. Yang kedua yaitu ada platypus. Platypus memiliki kemampuan mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan oleh otot-otot hewan kecil yang membantu mereka menemukan mangsa. Yang ketiga yaitu kupu-kupu. Beberapa jenis kupu-kupu dapat menghasilkan sengatan listrik yang lemah untuk berkomunikasi dan menarik mangsanya. Bagaimana hewan menghasilkan listrik? Ada yang pertama yaitu organ elektrik. Hewan beristik memiliki organ khusus yang disebut organ elektrik yang terdiri dari sel-sel yang dapat menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu mekanisme pembangkitan. Organ elektrik mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui proses yang mirip dengan cara kerja baterai. Yang ketiga yaitu tekanan listrik. Ikan listrik dapat menghasilkan tegangan listrik hingga ribuan volt yang digunakan untuk menyetrum mangsa untuk mempertahankan diri. Selanjutnya ada manfaat kemampuan listrik pada hewan. Yang pertama yaitu berburu mangsa. Hewan berarus listrik dapat menggunakan sengatan listrik untuk melumpuhkan mangsa dan memudahkan penangkapan. Yang kedua yaitu pertahanan diri. Sengatan listrik juga dapat digunakan untuk menghalau predator dan melindungi diri dari ancaman. Yang ketiga itu ada komunikasi. Beberapa hewan seperti kupu-kupu menggunakan listrik untuk berkomunikasi dan menarik pasangan. Selanjutnya ada perbandingan kemampuan listrik antara hewan dan manusia. Kemampuan tegangan listrik, manusia memiliki milivolt dan hewan berlistrik kilovolt. Dan kemampuan selanjutnya itu sumber listrik, manusia memiliki impuls saraf dan hewan berarus listrik memiliki organ elektrik. Selanjutnya ada kemampuan ketiga yaitu fungsi listrik, di mana manusia memiliki komunikasi saraf dan hewan berlistrik berburu, mempertahankan diri, dan berkomunikasi. Selanjutnya ada contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada 4. Yang pertama yaitu tersengat saat menyentuh benda. Saat menyentuh benda setelah berjalan di atas karpet dapat terjadi pelepasan listrik statis dalam bentuk sengatan kecil. Yang kedua yaitu rambut berdiri tegak. Listrik statik dapat menyebabkan rambut berdiri tegak terutama saat udara kering dan atau saat memakai topi karet. Selanjutnya yang ketiga itu debu menempel pada permukaan. Listrik statis dapat menarik debu dan kotoran pada permukaan benda seperti pada layar TV atau komputer. Selanjutnya ada percikan api. Saat mengisi bahan bakar, listrik statis dapat menyebabkan percikan api yang berbahaya.
Nah, sebagai kesimpulan dari materi listrik statis, yaitu listrik statik memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk aplikasi teknologi maupun fenomena alam. Selain itu, beberapa hewan juga memiliki kemampuan luar biasa dalam menghasilkan dan memanfaatkan listrik untuk berbagai tujuan seperti berburu, bertahan hidup, dan berkomunikasi. Baik, itulah tadi materi singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time, the next